Yang kedua, yang paling berdampak itu wawancara beneran deh. Itu sampai gue heran, loh ini gue salah jalan atau gimana gitu kan. Jadi gue sampai bolak balik kayaknya gue salah, jadi gue selalu nyalakan diri gue sendiri, kayaknya gue salah nih, gue yang nggak ngerti kayaknya. Udah begitu aja tuh pertanyaan. Terus tindakan selanjutnya gue sudah merevolusi visi gue semuanya akhirnya. Dan seperti Bro Roy, gue tahu passion gue di mana di dalam berbisnis. Makanya gue tulis nih, yaitu membuat pelanggan mendapatkan solusi dalam renovasi atau membangun rumah. Kenapa? Wow. Gue karena passion gue mengedukasi, passion gue tuh memberikan penjelasan kepada orang, bukan hanya sekedar lu mau bangun rumah, gue hanya untung, gue dapat kerjaan, tidak, tapi gue kasih dia opsi-opsi di mana dia bisa menyesuaikan dengan budget dia dan terjangkau, ya, mudah dan terjangkau. Artinya apa? Tadi seperti Sis Nancy waktu itu jelasin bahwa misalkan ada cicilan 0% dan segala macamnya, itu kan terjangkau buat kalangan-kalangan tertentu gitu loh. Nah itu yang sebetulnya ternyata strong point gue. Oh iya, selama ini gue lebih ke sana ya, dibanding soal sasaran gue bukan produk gue, tapi sasaran gue adalah bagaimana gue bisa memberikan pelayanan kepada orang atau pelanggan supaya dia benar-benar merasa tidak tidak hanya kita mengejar untung. Itu message yang gue mau sampaikan. Dipelajari sejauh ini dan memang itu berkesan buat aku. Ya, aku belajar yang paling berkesan tuh pertama ya kanvas strategi bisnis sih. Kanvas strategi bisnis ini sesuatu hal yang memang penting untuk dipertimbangkan kalau kita mau melakukan pembukaan usaha ya, karena di situ ada kita tahu proporsi nilai kita, visi kita membuka usaha, segmen pelanggan, masalah, solusi, alat pemasaran, metode penjualan, keunggulan khusus, biaya dan pendapatan. Dan ini suatu hal yang komprehensif yang memang harus kita pertimbangkan gitu, karena ini juga bisa disebut jadi studi kelayakan bisnisnya. Apakah bisnis yang kita mau jalani itu sangat-sangat reliable untuk kita lakukan gitu. Nah, yang poin yang paling berdampak buat aku ya, bahwa kalau kita juga membuka suatu bisnis, jangan kita cuma memaksakan produknya kita untuk bisa diterima sama masyarakat, tapi kita harus lakukan dulu yang namanya survei untuk mengetahui kebutuhan dari customer itu, pelanggan di sekitar kita itu, mereka sebenarnya butuhnya apa, sehingga apa yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan mereka dan memenuhi apa yang menjadi pertanyaan mereka. Nah, itu yang salah satu yang memang poin yang sangat-sangat besar ya, untuk kita mau membuka usaha itu yang harus kita perhatikan. Bukannya kita memaksakan, tapi kita harus bisa menggali apa yang mereka butuhkan gitu. Itu sih yang sejauh ini bisa eksekusi lah dengan baik ya. Dan itu juga memberikan konfirmasi bahwa kalau kita bersinergi, kita berkolaborasi, kita punya landasan yang kuat, kita punya dasar yang kuat, itu akan jadi strong point juga untuk bisnis. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir yang terakhir apa ya? Ketiganya lupa. Tindakan selanjutnya. Nah, tindakan selanjutnya justru dari apa yang aku dapat selama ini, selama pertemuan ini, aku ngeliatnya gini, bahwa kan memang kalau dari yang halaman 35 jadi PR ini aku lagi cek juga di halaman 35 terkait tentang kemarin Bro Steven udah kasih tahu halaman 35 pertanyaan kira-kira apa definisi kesuksesan, kemudian tahun pertama sampai tahun kelima lo mau ngapain sih dalam bisnis gitu kan, atau sebagai pebisnis mau ngapain. Nah, itu pun sebenarnya aku tuh ngelihat bahwa kalau kepada definisi sukses ya, ini yang akan menggambarkan langkah berikutnya ke depan ya. Definisi sukses buat aku di sejak ikut kelas ini jadi berbeda, jadi berubah. Jadi sukses itu bukan sekedar
bagaimana kita memperkaya diri, bagaimana kita punya bisnis jadi bisa mendatangkan uang banyak, tetapi bagaimana bisnis kita berdampak buat orang banyak, itu yang lebih poinnya.